yang dimaksimalkan itu yang disebutkan adalah 10 hari pertamanya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 18 Zulqa'dah. Berarti bulan depan sudah 18 Zulhijjah, tandanya udah lewat. Makanya pembahasannya adalah keutamaan tentang bulan Zulhijjah. Tujuannya apa ya? Supaya kita bisa mempersiapkan. Ya, kalau dulu Ramadan memang kita benar-benar luar biasa dipersiapkan betul ya. Di malam 10 akhirnya dipersiapkan betul. Bahkan ada yang sudah iktikaf, ada yang buat program iktikaf di Haramain. Masya Allah gitu kan. Tapi ternyata di 10 Zulhijjah awal ini tidak dipersiapkan. Padahal jamaah sekalian, dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang ke-10. Jadi malam-malam ke-10 itu dalam tafsir dijelaskan ada 3. Malam-malam 10 itu maksudnya yang pertama adalah 10 malam di bulan Zulhijjah. Yang kedua adalah 10 malam di akhir Ramadan. Dan yang ketiga adalah 10 malam di bulan Muharram. Jadi 10 malam itu yang kemudian disebutkan, dimaksud dari walayalin ashr. Tapi yang kuat 2. Ya tadi 10 malam di awal Zulhijjah atau 10 malam di akhir Ramadan. Maka saking pentingnya kita mempersiapkan 10 malam di akhir bulan Ramadan ini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rawal Bukhari rahimahullah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin al amalu shalih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Dijelaskan tidak ada hari dari hari-hari seorang mengerjakan amal soleh di dalamnya yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hari-hari ini, yakni ayyamul asyra, yaitu pada malam yang 10 itu. Maksudnya adalah apa? Malam 10 hari di bulan Zulhijjah. Disebutkan kan tidak ada lagi hari yang paling dicintai oleh Allah. Paling dicintai. Akhirnya para sahabat ini bertanya, paling dicintai? Kan mereka tahu amalan yang paling dicintai itu adalah jihad. Akhirnya konfirmasi dong, para sahabat kemudian konfirmasi, Rasul, walal jihadu fisabilillah. Kemudian ya Rasulullah walal jihadu fisabilillah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, meskipun itu jihad di jalan Allah. Karena apa? Karena kan dijelaskan bahwasanya puncaknya amalan di muslim itu adalah jihad. Maka sampai-sampai ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kira-kira apa sih amalan yang bisa menandingi jihad itu? Maka Rasulullah menjawab, ketika ada orang yang pergi jihad, kamu masuk ke dalam masjid, kemudian kamu sholat nggak berhenti-berhenti, kemudian siangnya kamu puasa, sampai kemudian orang itu kembali dari medan jihad. Kemudian orang yang bertanya tadi mengatakan, man yastati kadzalik ya Rasulullah, siapa yang kemudian mau melakukan hal seperti tandanya apa? Nggak ada tandingannya pahala jihad fisabilillah. Kemudian ibu-ibu dari Nisa kemudian bertanya, wahai Rasulullah, naro kaifa jihadu fisabilillah, kami melihat bagaimana keutamaannya jihad fisabilillah, tapi kenapa kami ini tidak dianjurkan ikut jihad di medan perang? Maka ini peluangnya kan memang ada, jihad itu pahalanya pahala syahid kan, seperti itu. Makanya ada salah satu peluang syahid yang dimiliki oleh ibu-ibu dan gak mungkin dimiliki oleh bapak-bapak, yaitu pahala ketika melahirkan. Seandainya dia gugur, maka dia gugur dalam keadaan syahid. Ada juga yang mengatakan kalau mau dapat pahala jihad, maka jihadlah sebagaimana orang yang sedang melaksanakan haji. Jadi itulah kemudian jihadnya yang dilakukan oleh ibu-ibu. Jadi bayangin Bu, pahala yang dilakukan
Amal soleh yang dilakukan pahalanya itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lebih daripada orang yang jihad di jalan Allah. Di jalan tandanya apa? Sangat dicintai. Kita tahu tadi ya, kalau mau yang setara apa ya tadi, orang masuk masjid kemudian dia sholat nggak berhenti-berhenti, dia puasa di siang harinya, siang dan malam dia sholat, dan dia selesai keluar masjid itu sampai orang yang jihad itu udah datang. Tandanya apa? Pahala yang dilakukan di 10 Zulhijjah ini lebih utama daripada orang yang jihad. Makanya dari sekarang mulai menawaitukan, meniatkan, dan minta sama Allah dimampukan untuk bisa mengisi waktu-waktu. Caranya ya dimulai dari sekarang, Bu, karena ini kan Zulqa'dah ini kan juga bulan haram, dipersiapkan, dilatih gitu ya, supaya bisa mengerjakan. Kita nggak bahas sholat wajib ya, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, seperti itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji min zalika bisyai'. Kecuali orang itu yang jihad tadi itu keluar dengan dirinya dan hartanya, semuanya dia keluarkan, summa lam yarji, kemudian dia tidak kembali. Maksudnya apa? Dia gugur di medan jihad. Kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun, itu baru kemudian bisa pahalanya sama dengan orang jihad, itu lebih tinggi ketimbang orang yang mengerjakan amal soleh di bulan 10 hari di bulan Zulhijjah. Warawal Imam Ahmad rahimahullahu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin a'zamu wala ahabbu ila Allahil amalu fihinna min hadhil ayyam al-ashra fa aksiru fihinna min tahlil wa takbir wa tahmid. Jadi di 10 hari itu dikatakan a'zamu, lebih agung. Fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid, maka berbanyak di dalamnya itu mengucapkan kalimat tahlil, kalimat takbir, dan kalimat tahmid. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahilham. Itu dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Ya kan, mungkin sekarang kita nih kalau takbiran dari tanggal 1 akan dianggap aneh ya, nggak apa-apa. Karena memang dikatakan dulu Islam itu aneh dan akan kembali kepada yang aneh. Nah sekarang baca Quran di atas kapal aja dibilang aneh kan gitu kan. Heran orang-orang. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian juga dijelaskan bahwasannya dahulu Ibnu Umar itu pernah datang ke pasar sambil kemudian mengucapkan kalimat takbir, tahmid, dan tahlil. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahilham. Itulah kemudian untuk menghidupkan. Walillahilham ya, bukan walillah ilham, bukan ilham, tapi wa dan li bagi Allah, ya Allahi, walillahi alham, walillahilham, bukan walillah ilham. Kemarin tuh saya dengar tuh di masjid tuh ada pakai mic lagi, walillah ilham, dia bilang gitu. Jadi artinya dan bagi Allah lah ilham. Loh, yang ngasih ilham itu Allah, kok dia mau ngasih ilham ke Allah? Jadi kebalik. Jadi walillahilham. Jadi hahi walillahilham gitu ya. Insyaallah jamaah Madinatul Azkar udah paham lah. Cuma saya mengkonfirmasi ulang. Jadi itu sampai mereka ke pasar kemudian bertakbir Allahu akbar, semoga supaya orang tahu bahwasannya hari ini adalah hari yang sangat dicintai Allah untuk melakukan amal soleh. Silakan gitu ya, nanti dinyalakan speaker tentang takbiran, sudah masuk tanggal 1 nyalain speaker takbiran, supaya apa? Ini momentum kita merayakan Idul Adha, dimulainya dari tanggal 1 Zulhijjah. Nah sekarang masuk ke dalam amalan-amalan apa yang disyariatkan. Nah yang pertama jelas yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dijelaskan bahwa umroh itu ilal umroti kafaratu lima bainahum wal hajju mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Bahwasanya umroh ke umroh itu adalah tebusan atau dosa-dosa
dari setiap mengerjakannya. Jadi bainal umroh wal umroh, bainal haji wal haj,